Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita ketemu lagi. Apa kabar dengan ibu semua? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sudah siapkah anak-anak ibu untuk belajar? Sudah. Nah, kalau ibu sudah siap untuk belajar, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa supaya apa yang kita pelajari hari ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo anak-anak ibu semua tangannya. Semoga Allah memberikan ilmu dan kepandaian yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan mengabsenkan dulu anak-anak ibu supaya tahu siapa yang hadir. Asyefa Aulia Miranda, Irfandi, Nur Hamdia, Nur Sahira, Furkan, Nurul Azkia. Sebelum kita memulai pelajaran, minggu yang lalu kita telah mempelajari pelajaran masalah apa? Tentang halal. Apa lagi? Siapa anak ibu yang tahu jenis-jenis binatang halal? Apa itu? Ya. Ayam, paus, hiu, gurita, cumi-cumi dan lain-lain yang hidup di darat, kerbau, kambing, sapi dan ayam. Ya. Tadi kita telah mendengar kawan kita Yusni, dia bilang jenis binatang itu ada dua tempat hidupnya. Yang satu binatang hidup di air dan satu lagi hidup di darat. Nah, contoh binatang yang hidup di air apa? Tadi Paus, hiu, gurita, cumi-cumi dan lain-lain. ya, yang hidup di air, paus, cumi-cumi, gurita, hiu, dan lain-lain. Dan contoh binatang yang hidup di darat apa saja? Kerbau, kambing, sapi dan ayam. Nah, yang hidup di darat, kerbau, sapi, ayam, bebek, lembu, dan sebagainya. Baiklah. Untuk hari ini, minggu yang lalu kita telah mempelajari materi binatang halal. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu binatang haram. Binatang haram. Binatang haram berarti binatang yang tidak boleh kita konsumsikan oleh umat Islam. Nah, untuk hari ini submateri binatang haram. Nah, binatang haram. Apa itu binatang haram? Tadi kita telah menjelaskan binatang halal, sejenis binatang yang bisa dimakan ataupun dikonsumsi oleh umat Islam. Kalau binatang haram berarti sejenis binatang yang tidak bisa dimakan oleh umat Islam. Nah, tujuan pembelajarannya pembelajarannya adalah siswa dapat menyimpulkan
pengertian binatang haram. Dan siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis binatang haram menurut dalil Al-Quran dan hadis. Menelaah dasar hukum binatang haram. Nah, model pembelajaran kita hari ini yaitu PBL. PBL itu pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk sekarang ayo kita semua amati gambar. Nah, ayo anak-anak ibu, sekarang kita nonton video. Selamat beriman. Daging babi adalah makanan yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, diharamkan menghina dan menjual darah dengan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik dan terpukul, yang jatuh, yang ditanam dan diterkam binatang buas, kecuali yang sepatutnya menyembelihnya, dan diharamkan menghina dan disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Namun terkadang kenapa babi diharamkan? Berarti kalau konsumsi babi semoga disidangkan adalah hati yang limpah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah kita menonton video tadi, ibu akan membagi 3 kelompok untuk berdiskusi. Masing-masing kelompok berdiskusi apa yang ibu kasih nanti di 3 kelompok itu kita diskusi. Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak ibu, isi yang kelompok 1. Ketika 3 kelompok sudah ibu bagi LKPD-nya, nah sekarang mulai dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, tepuk tangan untuk manusia. Berarti hasil tangkapan anjing pemburu hukumnya halal kita makan karena anjing pemburu sudah terlatih. Nah, siapa lagi di antara anak itu kelompok mana? Ayo.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi yang kami lakukan. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula bagimu disembelih berhala, dan diharamkan pula mengisi nasib dengan adalah anak panah karena itu suatu perbuatan fisik. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, sekarang kita dengar kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi. Alasannya, karena pada daging babi terdapat enzim yang menyebabkan penyakit. Kolesterol pada babi tinggi dan babi juga sangat jorok dan pemalas. Kemudian kotorannya sendiri dimakan. Oleh sebab itu, babi dilarang untuk dikonsumsi. Ya, tepuk tangan untuk Adrian, Pak. Berarti ketika kita kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kumpulkan LKPD-nya. Ibu mengumpulkan LKPD-nya. Nah, bagaimana anak-anak ibu pelajaran kita hari ini? Senang? Ya, jelas? Baiklah. Sekarang di antara yang kita diskusi tadi, kita telah menonton video, mengamati gambar, kesimpulannya. Ayo anak-anak ibu, siapa yang mau membaca kesimpulannya? Maju ke depan 1. Ayo anak-anak ibu. Yang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam, atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Dalam keadaan apapun, umat Islam haram mengonsumsi jenis binatang atau daging tersebut, karena suatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus ditinggalkan. Jenis-jenis binatang yang diharamkan yaitu sebagian yang dijelaskan dalam Surat surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Quran surat ayat Al-Maidah ayat 3. Nah, tepuk tangan untuk kawan kita. Berarti tadi dalam kesimpulannya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya harus ditinggalkan. Kalau misalnya kita mengonsumsi binatang haram, kita harus tinggalkan. Jangan kita konsumsi binatang haram. Jenis-jenis binatang haram yaitu sebagaimana yang dijelaskan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ibu akan mengumumkan hasil diskusi masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Hasil diskusinya semua bagus, cuma nilainya ibu akan memberikan nilai kelompok 1 90, nilai kelompok 3 95, nilai kelompok 2 85. Ayo tepuk tangan. Kenapa kita belajar hari ini? Nah, ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.